Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini seperti biasa ya, aku mau sedikit ngobrol santuy ya, mau sedikit ngasih informasi buat teman-teman tentang budaya Korea Selatan ya. Ya, kemarin kan aku udah buatin video dimana budaya sopan atau etika di Korea ketika kita makan bersama orang yang lebih tua ya. Itu kan seperti apa ya kan? Aku kan udah janji juga bakalan nextnya itu aku bakalan bikinin tata cara minum minuman keras bersama orang yang lebih tua di Korea Selatan. Jadi pada kesempatan video kali ini aku mau membahas tentang itu ya, tata cara minum minuman keras bersama orang yang lebih tua di Korea Selatan. Oh ya, sebelumnya aku di video ini aku nggak nganjurin buat teman-teman buat minum-minuman keras di Korea Selatan ataupun di luar sana ya, dimanapun berada ya. Aku nggak nganjurin, aku nggak ngajarin buat teman-teman itu buat minum-minuman keras, itu enggak. Aku cuma di sini itu ngasih informasi bahwa kalau misalnya di Korea Selatan itu ada tata caranya sendiri kalau misalnya mau minum minuman keras bersama orang yang lebih tua. Ya, di sini ada 4 poin yang bakalan aku bahas ya, poin penting ya. Nah, jadi di poin pertamanya itu ada menuang bir ya, menuang bir atau menerima bir. Kalau misalnya sama orang yang lebih tua, kita harus menuangkan itu pakai 2 tangan teman-teman ya. Jadi di Korea Selatan itu ada budaya yang namanya itu dimana orang yang lebih muda itu sangat menghormati orang yang lebih tua teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menerima bir dari orang yang lebih tua, rekan minum kita, itu kita harus pakai 2 tangan seperti ini teman-teman, seperti ini. Nggak boleh gel-gelan 1 tangan seperti ini, jadi harus 2 tangan seperti ini. Kalau enggak itu kayak gini boleh, kayak gini boleh, yang penting jangan 1 tangan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita mau nuangin minumannya, itu juga kita harus pakai 2 tangan seperti ini. Nggak boleh gel-gelan 1 tangan seperti ini. Kita kayak gini boleh, yang penting jangan gel-gelan kayak gini. Yang satunya masih ngikut seperti ini. Oke, jadi tips pertama itu seperti itu ya. Dan jadi di poin yang kedua ini kita tidak boleh menuang birnya ya di gelas sendiri ya. Harus orang lain yang menuangkan birnya di gelas kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau minum minuman keras bersama orang tua di Korea Selatan ya, ataupun rekan ataupun temen, itu yang penting yang di Korea Selatan itu kita kalau misalnya mau nuang birnya, kita tuh harus ke gelasnya teman, nggak boleh ke gelasnya sendiri teman-teman. Teman pun juga seperti itu, gelasnya teman harus diisi sama kita dan gelasnya kita harus diisi sama teman-teman. Jadi seperti itu ya kalau misalnya di Korea Selatan. Jadi kita nggak boleh ngisi minum-minuman kerasnya itu ke gelasnya sendiri, itu tidak boleh teman-teman. Itu ya pokoknya tidak boleh ya kan. Jadi di poin yang ketiga ya, kalau misalnya kita lagi minum alkohol sama orang yang lebih tua, cara minumnya harus menyerong ke samping dan tidak boleh ke depan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya rekan minum kita itu di depan kita ya, orang yang lebih tua itu di depan kita ya, rekan minumnya itu, kita tidak boleh minum birnya ini tuh langsung gel-gelan di depannya seperti ini, tidak boleh teman-teman. Kita harus menyerong kiri ataupun menyerong kanan seperti ini teman-teman. Itu baru dianggapnya itu lebih sopan kalau misalnya di Korea Selatan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita langsung gel-gelan ke depan seperti ini, otomatis kan kita mukanya kan dengak ke atas seperti ini ya, otomatis lubang hidung itu terlihat sama orang yang di depan kita teman-teman. Dan itu dianggapnya itu sangat tidak sopan kalau misalnya di Korea Selatan, itu seperti itu ya. Terkecuali kalau misalnya ada pilihan lain ya, di depan ada rekan kita yang lebih tua, lebih senior, di samping kanan kiri juga ada rekan kita yang lebih senior. Kita harus minumnya itu seperti apa ya kan. Kalau misalnya kayak gini, otomatis ada orang yang lebih tua di depan juga ada. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu ya, kita
bisa lihat lagi nih, orang di samping kanan dan kiri kita tuh orang yang lebih kiranya itu lebih akrab sama kita, derajatnya yaitu lebih nggak lebih tinggi banget sama kita, itu kita minumnya misalnya sebelah kiri itu lebih akrab sama kita, itu minumnya ke sebelah kiri aja seperti ini teman-teman, jangan ke samping atau ke kanan. Itu tergantung di kanan kirinya itu yang lebih akrab sama kita itu yang mana. Kalau misalnya di kiri ya seperti ini aja, kiri kayak gitu. Tapi sih itu hal posisi seperti itu sih kayaknya jarang terjadi ya. Kita ngalamin posisi seperti itu kayaknya jarang terjadi ya, kalau misalnya kita minum minuman keras di sini ya. Jadi kalau misalnya itu mengantisipasi kalau misalnya hal itu terjadi, itu tipsnya seperti itu teman-teman. Nah jadi di poin keempatnya, kalau gelas teman kita ada sisanya ya, walaupun tinggal sedikit, kita tidak boleh menuangkannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih gelas teman kita ya masih ada sisanya segini, walaupun sedikit lah, yang penting itu masih ada sisanya walaupun sedikit, itu kita dilarang menuangkannya kembali sebelum gelas teman kita itu dihabiskan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin dia yang sebelumnya aja belum habis, masa ya dia mau nambah lagi, jadi harus dihabiskan terlebih dahulu. Kita boleh menuangkannya lagi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jangan kalau misalnya toh airnya birnya itu masih ada tapi kita nuangkan, itu dianggapnya tidak sopan ya. Jadi disuruh buat ngabisin dulu, monggo silahkan dihabiskan terlebih dahulu, mau tak isi gitu kan. Itu bilang aja seperti itu ya kan. Kalau misalnya mau lanjut lagi, pasti dia mau habisin dan kita boleh bisa baru menuangkannya lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Jangan sampai kalau misalnya masih ada sisanya itu kita nuangin, itu dianggapnya tidak sopan. Jangan seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kan banyak nih teman-teman kita pun nggak minum di sini di Korea Selatan, itu kita boleh menolaknya itu dengan cara bilang mot mogoyo. Jadi dengan kata moteo itu tidak sama sekali, jangan bilang itu an mogoyo. Kalau misal anio itu sama halnya kalau misalnya mungkin dianggapnya sama orang Korea sendiri itu cuman hari ini doang dia nggak minum. Mungkin lain kesempatan itu kalau misalnya ditawarin itu mau minum gitu. Kalau misalnya kalau mod itu tidak sama sekali aku minum alkohol, itu jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditawarin itu mending kita bilangnya moteo ya, tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya ntar jumpa lagi sama orang tersebut yang pernah kita nawarin, itu kita tidak bakal ditawarin lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya kita toh ya minum ya, kita itu udah nggak kuat, itu udah kayaknya nggak mau minum lagi ya, itu kita jangan dihabisin sisa terakhir dari bir itu ya teman-teman. Kalau misalnya dihabisin, ntar kita mau ditambahin lagi, kita jangan dihabisin. Toh kalau misalnya ditanyain kenapa itu nggak dihabisin, udah pusing, bilangnya aja udah pusing. Kalau misalnya disuruh tetap dihabisin, kita bisa pakai trik itu kan. Biasanya kalau misalnya di tempat meja makan kan segini ya, agak tinggi ya, kita pura-pura aja kayak gini teman-teman, pura-pura aja pusing kayak gini. Itu pasti orang tua pasti orang Koreanya itu tahu lah kalau misalnya kita tuh nggak kuat buat ngelanjutin minumannya lagi. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau minum ya, kalau mau minum itu kan ada yang namanya konbe atau
cheers ya, konbek kayak gini. Jadi kelas kita sama kelas rekan minum kita itu saling bertabrakan seperti ini teman-teman. Itu juga ada artinya dan ada tujuannya, dan itu juga nggak sembarangan asal seperti ini teman-teman. Jadi kenapa adanya konbek itu? Jadi zaman dahulu itu banyak kasus ya dimana orang rekan makan kita itu memberikan sesuatu kepada makanan kita teman-teman, yang membuat kita itu membahayakan kita teman-teman. Nah jadi diadakannya seperti itu ya, entah itu racun atau apa ya kan. Nah jadi diadakannya konbek seperti itu ya kan. Kenapa konbek itu bisa menghindari hal-hal seperti itu kan, kalau misalnya konbek seperti ini kan, otomatis kalau misalnya air yang di gelas ini kalau bertabrakan itu kan akan tercampur ke gelas yang ini, dan air yang di gelas ini itu kan akan tercampur ke gelas yang ini ya kan. Kalau misalnya bertabrakan otomatis kan saling tercampur airnya satu sama lain ya kan. Nah itu kita jadilah merasa enjoy teman-teman kalau misalnya mau minum minuman dari hasil setelah konbek itu teman-teman. Jadi toh kita airnya sudah bertukar kok, air aku sudah ke kamu sudah ke aku, toh kita ya fan-fan aja kok, kita nggak apa-apa, aku minum jadi nggak ragu kok, kita saling bertukar jadi aman lah. Misalnya nggak ada yang namanya itu racun atau apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya konbeknya sewajarnya aja gitu, nggak sampai pecah atau gimana, itu nggak, yang sewajarnya itu seperti ini teman-teman. Nah terus kalau misalnya konbek itu ada aturannya lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya posisi pangkatnya ini lebih tinggi ya, dan ini lebih rendah, otomatis posisi konbek gelasnya itu seperti ini teman-teman. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah, itu seperti ini. Tidak boleh yang namanya itu seperti ini. Ini yang orangnya derajatnya lebih rendah, ini yang lebih tinggi tapi gelasnya itu seperti ini, itu tidak boleh teman-teman. Itu ya mungkin dianggapnya tidak sopan. Jadi seperti ini, teng gitu. Ini gelasnya lebih tinggi teman. Nah jadi seperti itu ya. Jadi di Korea Selatan itu ada tata cara minum minuman keras bersama orang yang lebih tua ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi mungkin buat teman-teman ya, kalau misalnya mau minum minuman keras ya di Korea Selatan, tapi aku nggak menganjurkan buat minum minuman keras ya. Jadi tata caranya itu seperti itu, kurang lebihnya itu seperti itu yang udah tadi aku sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman dengan baik ya, dengan nggak salah paham ya. Jadi seperti itu ya. Makasih, mungkin videonya cukup sampai di sini ya kan. Buat teman-teman yang mau ke Korea Selatan, mudah-mudahan dilancarkan segalanya ya kan, dilancarkan segala urusannya ya kan, cepat berangkat ke Korea Selatan dan disehatkan selalu ya kan. Dan buat teman-teman yang pengen seru-seruan, monggo silakan subscribe di channelku satu lagi, NAP YouTube 96 ya. Aku linknya tak taruh di deskripsi, monggo silakan di subscribe buat teman-teman yang mungkin gabut, butuh hiburan, bisa ketawa-tawa bareng di situ ya. Makasih buat teman-teman, jangan lupa untuk tersenyum ya. Annyeonghi, geseo.